Fa idza kana Allahu tabaraka wa ta'ala yukhbiru anna suhuf al-mutahharah la yamassuha illa al-mutahharun, kalau Allah memberikan kabar bahwa mushaf Al-Qur'an tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, fasuhuf alladzi bi aidina, maka mushaf Al-Qur'an yang ada di tangan kita itu kadzalika, demikian juga, yang bagi seyogyanya alla yamassaha illa tahirun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Okelah, yang berikan makna bahwa la yamassuhu itu adalah di Lauh Mahfuz, mutahharun itu adalah malaikat. Di Lauh Mahfuz saja Al-Quran itu sudah suci, bersih, tidak disentuh kecuali orang-orang, kecuali makhluk Allah yang suci. Itu isyarat berarti mushaf yang ada di tangan kita sekarang ini juga suci dan bersih, dan seharusnya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Aku berkata, kata Syekh Ali As-Sabuni, hadza huwal haq, inilah yang benar, alladzi yanbaghi ta'wilu alaih, yang seharusnya itu diikuti, wa huwa mattafaq 'alil fuqaha, itulah yang sepakat para ulama fikih, min hurmati mashil mushaf syarif biduni tohara, yaitu diharamkannya menyentuh mushaf yang mulia itu kalau dia itu tidak suci. Dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Para bapak, para muslim hormati, begitu juga ayat itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Sunan Ad-Darimi. Lihat, an Abi Bakar ibni Muhammad qal anna Rasulullah SAW katabah, menulis Rasulullah ila ahli Yaman, kepada penduduk Yaman, alla yamassal Quran, hendaknya tidak menyentuh Al-Quran illa tahirun, kecuali orang yang suci. Jadi kalau dimaknai bahwa Al-Quran itu hanya saja yang di Lauh Mahfuz, sedangkan Nabi Muhammad pernah menulis surat kepada penduduk Yaman agar supaya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Dari itu mazhab Syafi'i menyatakan menyentuh Al-Quran wajib dalam keadaan suci. Kalau orang tidak punya wudhu itu hukumnya haram, kecuali darurat. Kecuali darurat. Sekarang maunya daruratnya gimana? Di jalan menemu ayat Al-Quran, kertas tulisan Al-Quran, kalau dibiarkan diinjak-injak orang, boleh diambil, ditempatkan di tempat yang mulia. Al-Quran Pak tidak 30 juz enggak. Jika mendapatkan satu suwean yang ada ayat Al-Quran, itu sudah Al-Quran Pak, mushaf itu. Atau sampai nulis di kertas yang ada di Quran, itu sudah ayat Al-Quran. Harus juga suci, harus juga tidak punya hadas. Maka itu berarti harus dengan mulia. Atau Al-Quran itu berkumpul dengan barang yang lain, boleh jenengan bawa Bu, jangan di tasnya, bawa tas nggak Bu? Nah tasnya ini ada Al-Qurannya, ada gincunya, ada bedaknya, ada apa lagi Bu? Nah, ada celaknya, ada apa lagi Bu? Nah, ada uangnya, ada apa lagi? Ada bon cicilannya, ada bon kaden, ada Bu ya? Nah, dibawa dalam tas itu nggak apa-apa. Atau Al-Quran terjemahan, nggih, atau tafsir yang tulisan selain Al-Quran lebih banyak daripada Al-Qurannya, nggak apa-apa. Sampean bawa Quran terjemahan itu yang tulisan Latin, nah ada ayat Qurannya, keterangannya lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya, nggak apa-apa itu, boleh ya Pak. Kalau HP ada program Al-Qurannya gimana? Boleh nggak dibawa?
Ya, boleh nggak? Kalau sedang aktif dibuka, tetap harus punya wudhu. Ketika dibuka, ya terbaca, itu harus punya wudhu. Kalau sudah dimatikan programnya, ya tidak terbaca, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kalau tidak terbaca, itu tidak tertulis Al-Qur'annya Anda. Sama juga orang hafal Al-Qur'an, boleh nggak disentuh? Itu kan harddisknya di sini itu. Ya, hafal 30 juz. Oh, kamu nggak jangan menyentuh dia kalau tidak punya wudhu. Kenapa? Hafal Al-Qur'an. Gak apa-apa, Pak. Sama juga CD isinya Al-Qur'an, HP isinya Al-Qur'an. Gak apa-apa kalau sedang off. Kalau sedang on dibuka Al-Qur'annya terbaca, tetap harus punya wudhu. Gak sih? Nah itu. Kenapa begitu? Saking mulianya Al-Qur'an. Karena Masya Allah, Pak, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Paling baiknya kamu itu orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mulia, Pak. Guru ngaji itu Masya Allah. Mulia di hadapan Allah itu. Bahkan itu ilmu yang bermanfaat. Ketika mengajarkan Al-Fatihah, nanti oleh muridnya dibaca ketika sholat, dibaca ketika malam Jumat, Fatihah, Yasin, tahlilan, ngirim pahala kepada guru yang mengajar itu. Maka guru ngaji jangan sampai minder, jangan sampai kecil hati, jenengan punya ilmu yang bermanfaat. Cuma guru ngaji juga manusia, Bu. Gini bang, kadang-kadang kalau les berani bayar 200.000, 300.000. Kalau guru ngaji ya berapa? Ala kadarnya. Gurumu ikhlas karena Allah. Tapi kamu nak sebagai murid, saya nak sebagai wali murid nak, harus berterima kasih kepada gurumu nak. Ini belum apa-apa nak. Sayyidina Ali dawu, ana abduman alamani harfan wahida, insya'ah ba'ah wa insya'ah aku.